Senior saya, tapi kayaknya senior saya karena datanya banyak, nanti setelah saya aja. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Dewan semua, kita Komisi 2, Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri dan jajaran, Bapak PJ Gubernur Jawa Tengah dan jajaran. Ini saya kira satu-satunya wakil PJ yang pernah di DPR ya Pak ya, kalau saya nggak salah ya. Jadi harusnya ngerti ini sistem thinkingnya orang-orang politik yang ada di sini Pak, walaupun tidak terlalu lama Pak ya. Jujur saja, kalau soal-soal teknis tadi saya kira semua sudah lengkap, anggaran, sumber daya manusia, semua sudah, aturan sudah ada. Problem terbesar kita manusia Pak. Nah ini dia, problem kita ada di manusia Pak. Manusia itu siapa manusia apa aja, rakyat tentu harus dicerdaskan. Rakyat yang bisa menggunakan haknya dengan baik adalah rakyat yang mendapat informasi yang baik untuk menentukan pilihan. Bukan rakyat yang dibujuk rayu, yang diintimidasi, yang diancam, yang akhirnya tidak memilih berdasarkan nurani dan kesadaran pribadinya. Hanya ada 2 pasang calon di Jawa Tengah, tapi kegaduhannya sampai ke antariksa Pak. Sampai presiden dan mantan presiden harus bicara mendukung salah satu calon. Kalau saya sih itu menunjukkan betapa lemahnya mereka Pak. Karena calon yang baik itu minta tolongnya sama rakyat, bukan sama penguasa Pak. Kami sendiri di PD Perjuangan sudah mencatat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur negara. Termasuk juga aparat keamanan. Yang paling banyak itu adalah ASN dan pemerintah desa. Peradaban politik kita turun, Pak. Karena institusi-institusi, lembaga-lembaga yang diberi kewenangan oleh negara melalui undang-undang, peraturan, dan regulasi untuk menjadi institusi yang jaga harkat martabat demokrasi, justru bagian dari pembegalan demokrasi, Pak. Kami sudah melaporkan banyak sekali hal, kasus, saat ini aja sudah 19 yang sudah kami kirimkan ke Bawaslu. Ada berapa nih? Sampai 123, 129 pemerintah desa, ASN, APH yang kami punya informasi cawe-cawe dalam urusan ini, Pak. Yang saya takutkan, Pak, bukan calon kami kalah, Pak. Yang kami takutkan adalah negara ini rusak, Pak. Karena mereka yang seharusnya menjalankan aturan, membuang aturan itu ke tempat sampah, Pak. Institusi yang harusnya menjaga adab demokrasi justru jadi preman, Pak. Apa yang mau kita wariskan, Pak? Kalau ini berterusan, Pak, saya takut lama-lama rakyat juga nggak mau percaya sama aturan, Pak. Pembangkangan sipil akan muncul nanti, Pak. Dalam jangka panjang, dalam jangka pendek, Pak. Kalau semua yang merasa terluka, merasa dizolimi dalam pilkada ini, pasti menghasilkan ledakan-ledakan sosial, Pak. Apa itu yang kita mau, Pak? Jangan dikira ini pendek, Pak, dampaknya, Pak. It's a long term impact, Pak. Kalau ini Bapak biarkan berterusan, kalau Bapak biarkan berlanjut terus, Pak, yang rusak adab bangsa kita, Pak. Masa iya sih kita mau mewariskan yang beginian? Apalagi nih Boyolali nih paling banyak nih, Pak ya. Boyolali, Pak. Bapak kalau nggak bisa menjaga yang baik di sana, Pak Wemendagri tolong diganti Boyolali, Pak. Terlalu banyak masalah di sana, Pak. Anda ini diberi negara, kekuasaan, anggaran.
untuk menjadi abdi negara, bukan abdi kekuasaan. Kekuasaan berganti setiap 5 tahun, paling lama 10 tahun. Negara ini harus tetap ada. Bapak-bapak pakai seragam itu karena negara, bukan karena penguasa. Tolonglah kembali pada hati nurani, pada aturan, pada regulasi, pada kehormatan jabatan Anda masing-masing. Yang polisi kembali pada Tribrata dan Catur Prasetya, yang prajurit kembali pada Sumpah Prajurit dan Sabta Marga, ASN kembali kepada Sumpah Pegawai Negeri. Kalau itu sudah tidak ada artinya Pak, bubarin aja pilkada Pak, sudah terserah. Tentukan saja situ siapa mau jadi kepala daerah Pak, nggak perlu buang-buang anggaran negara Pak. Saya bicara yang umum Pak, karena datanya banyak sekali Pak. Terlalu banyak buat saya sampaikan Pak. Saya ini kagum sama Bapak. Pangkat Komjen, berapa kali Kapolda, hartanya cuma 5 miliar. Dalam hati saya Bapak ini pasti prajurit Bayangkari yang luar biasa Pak. Tapi tolong Pak, di daerah Bapak sekarang sedang terjadi kekacauan konstitusional Pak. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, saya titip Pak Jawa Tengah Pak. Jangan Bapak dikenang sebagai seorang Sabta Marga yang bukan Sabta Marga, sebagai seorang Bayangkari Pak, Bayangkara yang meninggalkan jejak jelek dalam peradaban sipil Pak, dalam demokrasi. Saya mohon Pak, tolong Bapak kembalikan ini semua pada relnya Pak. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Bang Deddy Efri Sitorus.